Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah besarnya muatan suatu atom dalam suatu senyawa jika semua elektron ikatan didistribusikan pada unsur yang lebih elektronegatif. Selanjutnya ada aturan-aturan pada penentuan bilangan oksidasi suatu atom. Yang pertama, unsur bebas. Unsur bebas itu terdiri dari Fe, Na, Cl2, Br2, I2, dan O2. Itu sama dengan 0. Jadi hasilnya itu sama dengan 0. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Jadi seperti NaCl2, H2O, dan seterusnya. Itu juga sama seperti di atas tadi, sama dengan 0. Yang selanjutnya yang aturan selanjutnya pada ion. Ion itu seperti ini. H+, OH-, Cl-, dan seterusnya ya. Itu ion dilihat ini sesuai muatannya nih. Jadi dia dilihat dari muatan-muatan tersebut, plus minusnya itu ada yang 2 min seperti itu ya. Aturan yang ketiga yaitu golongan 1A. 1A itu ini nih, lihat nih, Li, Na, K, Rb, dan Cs sama dengan plus 1. Dan golongan 2A sama dengan plus 2. Contohnya Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Aturan yang keempat pada hidrogen. Hidrogen tuh kan H nih, H. Hidrogen tuh H. Jadi H itu muat apa sih ya? Biloxnya plus 1. Oh ya, biloxnya plus 1. Fluor juga seperti itu. Biloxnya min 1. Terus aturan yang kelima pada oksigen. Oksigen itu biloxnya min 2. Tahu kan teman-teman? Oksigen. Oh, 2 kan. Dan yang keenam itu golongan 7A. 7A itu 7A. Golongan 7A tadi apa tadi? Ini golongan 7 itu F, Cl, Br, I. Udah gitu. Terus yang golongan 6A itu golongan 7A tadi biloxnya min 1. Kalau yang 6A itu min 2. Contohnya O, S, Se, Ce, dan Pu. Ce dan Pu. Yang terakhir aturan bilox pada golongan 5A. Itu min 3 biloxnya. Contohnya itu N, C, AS, dan seterusnya. Bisa berperiode. Golongan 5A. Nah, ini adalah penentuan pada bilox. Sekarang kita akan menuju ke contoh soal. Ini adalah contoh soal bilox. Ini kita yang kita misalkan yang pertama H2SO4. Ini buah senyawa. Kita lihat pada ketentuan yang kedua tadi kan senyawa itu sama dengan 0. Jadi di ini aja, di apa aja? Gitu tuh. Ini gini kita. 2H ditambah S ditambah 4. Di sini kita mencari nilai bilox dari S. Kan seperti ini kan senyawa.
Jadi kita lihat ketentuan kedua, kalau senyawa itu adalah sama dengan 0. Jadi lihat, kita lihat ketentuan yang ketiga tadi, H itu kan ada tuh di ketentuan yang keempat, H itu plus 1, jadi 2, H diganti dengan plus 1, S nya yang kita cari, O nya dari bilang minus 2. Kemudian kita kalikan seperti biasa, terus pindah ruas untuk mencari S, jadi S nya plus 6. Contoh yang kedua, CA3 PO4 2 kali. Seperti cara yang pertama tadi, tulis dulu 3CA plus 2P, kalau kita lihat dari luarnya 2P plus 2 kali 4 8 O sama dengan 0. Di sini kita nyari log dari P. Ya, 3CA, CA itu kita bagi plus 2 karena dia termasuk golongan 2A. Tulis 2P yang kita cari, kemudian 8 oksigen min 2. Sama 0. Dihitung seperti biasa, 6 tambah 2P min 16 sama dengan 0. Pindah ruas, 2P sama dengan 16 dikurang 6, 2P sama dengan 10, P sama dengan plus 5. Jangan lupa nih, ini plus dan minus itu menentukan suatu biolog. Yang ketiga, jika di dalam ion itu terdapat yang itu terdapat muatan CrO4. Ini kita mencari golok dari Cr. Kita tulis Cr tambah 4 oksigen. Karena seperti ketentuan yang kedua, ion sama dengan sesuai muatannya, jadi muatannya kita lihat min 2 sama dengan min 2. Terus masukkan seperti ketentuan tadi, CR min 8 sama dengan min 2, CR 8 dikurang 2, CR dengan plus 6. Sekian presentasinya tentang bilangan oksidasi dari saya. Terima kasih. Nama senyawa biner. Senyawa biner itu ialah senyawa yang dibentuk oleh dua unsur. Di penamaan senyawa biner itu terbagi dua. Ada penamaan senyawa biner ionik, ada penamaan senyawa biner kovalen. Yang pertama penamaan senyawa biner ionik. Cara penulisannya itu juga ada dua. Yang pertama sistem Stokes. Sistem Stokes ini rumusnya adalah logam plus dilog dengan Romawi plus nama logam. Contohnya adalah FeO, di mana sistem Stokes ditulis dengan besi 2 oksida. Contohnya itu ada FeO. Cara penulisan di sistem Stokes itu besi 2
2 bis, untuk 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Contohnya itu ada PCl3. Penulisan dalam bentuk itu fosfor 3 klorida. Dan untuk sistem awalan itu kita tulis fosfor 3 klorida. Contoh lain ada PCl5. Di sistem stop kita tulis fosfor 5 klorida. Dan di sistem awalan kita tulis fosfor. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke penamaan senyawa poliatomik. Yang pertama, untuk senyawa yang terdiri dari katiun logam dan anion poliatom, maka penamaannya dimulai dari katiun logam yang diikuti nama anion poliatom. Oke, baik. Ini kita akan lanjut ke contohnya dari untuk senyawa yang terdiri dari katiun logam dan anion poliatom. Baik. Di sini ada rumus NaOH dan KMnO4. Katiun dari NaOH adalah Na+, dan anionnya adalah OH-. Maka nama senyawanya adalah natrium hidroksida. Yang kedua, KMnO4. Kationnya itu adalah K+, dan anionnya adalah MnO4-. Maka nama senyawanya adalah kalium permanganat. Oke, kalium permanganat. Selanjutnya, penamaan senyawa poliatomik yang kedua adalah untuk senyawa yang terdiri dari katiun poliatom dan anion monoatom atau poliatom. Maka, penamaan senyawanya dimulai dari katiun poliatom yang diikuti oleh nama anion monoatom atau poliatom. Selanjutnya, contoh dari untuk senyawa yang terdiri dari katiun poliatom dan anion monoatom. Contohnya adalah NH4OH dan NH4Cl. Katiun dari NH4OH adalah NH+, dan anionnya adalah OH-. Kemudian, katiun dari NH4Cl adalah NH4+. Ini ketinggalan 4-nya. Kemudian, anionnya adalah Cl-. Maka nama senyawa dari NH4OH adalah amonium hidroksida. Dan nama senyawa dari NH4
HCl adalah aluminium klorida. Penamaan senyawa kompleks. Penamaan senyawa kompleks terdiri dari 1. Penamaan senyawa garam asam ditandai dengan atom H. Untuk penamaannya diberi sisipan hidrogen. Contoh NaHSO4 dibaca natrium hidrogen sulfat. Yang kedua, penamaan senyawa garam basa ditandai dengan huruf alhamin. Dibaca hidroksi. Contoh CuOHCl dibaca tembaga hidroksi klorida. Yang ketiga, penamaan senyawa garam rangkap. Rumusnya nama kation pertama ditambah nama kation kedua ditambah nama anion ditambah hidrat diberi awalan. Contoh Al2 SO4 3 kali dibaca aluminium magnesium sulfat oktat hidrat. Yang keempat, penamaan senyawa garam kompleks. Garam kompleks terdiri dari 2. Pertama, garam kompleks anion. Rumusnya kation plus awalan ligan plus kation. Contoh K3FeCN 6 kali dibaca kalium heksa sianoferat 3. Yang kedua, garam kompleks kation. Rumusnya awalan ligan plus kation. Contoh NiNH3 6 kali dibaca heksa